Assalamualaikum. Misi beli permisi beli makan gorengan Apa? Nasi singkong pakai kelapa parut, enak banget. Kira-kira habis Jumatan begini kita mau ngobrolin apa nih Bun? Yang positif aja lah. Apa nih? Tentang kita aja kali ya? Tentang kita, buset kayak judul lagu tentang kita. Tentang kita seru kayaknya, seru menurut kita. Oh gitu seru. Ya mudah-mudahan menurut pelanggan Pelanggan. warung putih juga seru. Tapi jangan lupa disapa dulu Bun. Hai pelanggan warung putih, ketemu lagi sama kita di episode keempat. Halo. Sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Tentang kita tadi kan Tentang kita. bilang. Terus Terus apa ya? Apa yang mau dibahas tentang kita tuh apa yang mau dibahas? tentang Apanya? kita itu jadi kayak gini loh, kayak aku sama dia, ini kan kayak Apa? orang yang ketukar, orang yang ketukar bahasanya. Orang itu gimana nih? Nih, maksudnya gini, kayak aku tuh Jawa. Oh maksudnya adat istiadat Nah, budaya kayak budayanya gitu. tertukar. Oh, Bukan putri yang tertukar, tapi budaya yang tertukar. budaya tertukar. Nah, kayak aku tuh Jawa. Heeh. Aku Jawa, tapi aku lahir, gede, semua keluarga aku itu beranak pinak di sana. Di sana tuh di mana? Di Sumatera Utara. Sumatera Utara di sebelah mana Sumatera Siantar, Utaranya? tepatnya tuh di Siantar, Oh, Pematang kota Siantar. Iya. Itu kalau nggak salah di daerah Simalungun ya? Iya. Apa di beli Bu? Bu, Ya. Apa? ada sauri nggak Bu? Sauri. Abi, saus tiram. Iya, Habis, baru banget tadi yang ambil tadi. Tepung terigunya seberapa? Seperempat yang segitiga. Iya, sama Jadi, Oke, kita mulai lagi. Jadi kita mau bahas tentang kayak gitu, Hmm. budaya yang tertukar. Udah Ya, aku. tukar. Oh, ada beli nih. Oh, habis. Aduh, alhamdulillah. Ayo mulai yuk. Jadi kita mau bahas tentang budaya kita berdua. Jadi kayak aku tuh Jawa, tapi keluargaku, aku tuh lahir gede di Sumatera Utara, tepatnya di Siantar. Semua keluargaku tuh udah beranak pinak itu di sana. Sementara kalau dia, Kenapa? kamu kayak gimana? Kalau gua ya orang lahir di Bekasi Nah, lah, apalagi Bekasi. Dia itu Batak, Oh, yes. tapi lahir gede tuh di sini. Jadi kayak Oh, bertukar. maksudnya gua tuh orang Batak gitu ya, Iya. yang lahir di Pulau Jawa gitu Nah, maksudnya. iya, dia lahir di Pulau Jawa. Aku Jawa, tapi aku lahir di sono, di tanah Batak Oh, gitu. gitu. Jadi kayak kita punya inian yang tertukar gitu. Boleh nggak kayak gitu? Maksudnya? Boleh nggak kayak gitu? Tuker-tukeran gitu boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Kok nggak boleh? Ya boleh lah, masa nggak boleh gimana sih? Emang kenapa kalau orang Batak lahir di sini, terus Ya orang Jawa boleh lahir di lah. sono? Kenapa? Ya emang? boleh lah, Ya kan itu. boleh lah. Ah, siapa yang larang? Siapa lu ngelarang-larang orang mana-mana nggak boleh lahiran? Boleh. Ya terus? Jadi apa yang mau dibahas kalau kayak Jadi gitu? kita bahas tuh tentang kayak Kayak gimana? Ja- Apanya? Jawa di sana kayak gimana sih, misalnya Jawa di Sumatera Utara. Ya nggak tahu, itu kan Ya, nggak itu tahu. ini kita bahas. Oh gitu. Oh ya udah. Kamu Batak di tanah Jawa ini kayak gimana kayak gitu? Batak di tanah Jawa. Ya udah gimana coba? Pengen tahu gua. Gimana sih Jawa? Coba orang Jawa tanah Batak gimana Jawa tanah Batak? Pengen denger gua juga. Ceritain Apa, coba kayak ceritain mana? biar kita sama-sama tahu gitu. Biar gua juga lebih pengen
tahu lagi lebih dalam gitu kan gimana Ya sih. kami Jawa tetap Jawa. Ya. Coba Tapi- jelasin coba secara pelan-pelan aja nggak apa-apa. Biar pelanggan warung putih mungkin mengerti gitu kan. Ada yang sama kayak aku nggak sih? Orang Jawa tapi tinggalnya di Tanah Batak sana. Itu kan orang Jawa ya Bun ya. Tapi kan Ya. tinggal di sana. Nah, boleh diceritain nggak sih sebenarnya kok bisa gitu ya kayak mama terus bapak di sana Hmm. bisa tinggal di sana, bisa kerja di berkebun kan di sana kan. Ya awalnya ya. Itu kayak gimana bisa sampai di sana gitu loh. Coba ceritain. Dari kapan sih awal mulanya tuh lu sebagai orang Jawa bisa ada di daerah Batak sana gitu loh. Dari gini, kalau dari keluarga aku tuh Mm-mm. itu dari nenek buyut, dari udah jauh, dari udah turunan ke di atasku itu Nenek buyut. mama, iya 3 turunan di atasku, Tiga ke atas. iya 3 ke atas. Hmm. Nah dari situ tuh dari itu tuh yang merantau ke sono di zaman Belanda ya dulu. Zaman Belanda. Gitu. Masih tahun awal-awal awal-awal 1900 sih ya. 1900 berapa nih? Bapak aja lahirnya tuh 1950. Itu bapakku, berarti ya awal-awal 1900 lah. Oh, jadi kita Berarti itu awal-awal udah abad 19 lah ya ceritanya. kita itu udah beranak pinak di sana. Jadi Kita itu keluarga aku. dari leluhur lah. leluhur Iya, gitu. jadi kalau dibilang aku masih punya saudara Jawa nggak sih? Nggak tahu. Oh iya nggak. ngomong-ngomong lu sebenarnya dulunya tuh kalau boleh tahu Jawanya Jawa mana sih sebenarnya? Nah, aku Maksudnya nggak dari- tahu. iya, hah? Aku nggak tahu. Loh, Aku kok tuh nggak nggak. tahu? Aku tuh nggak pernah pulang ke Jawa itu nggak pernah. Pokoknya kalau dari cerita mamaku itu yang pulang ke Jawa ya itu Siapa? buyutku. Oh, buyut. Sedangkan mbahku aja tuh nggak pernah pulang ke Jawa. Mbahku, mamaku nggak pernah sama sekali. Kalau ditanya Jawanya mana, nggak tahu Jawanya di mana. Berarti dari zaman Belanda Udah ibaratnya kayak garis keturunannya tuh udah menetap di sana gitu. Itu dalam rangka apa itu kalau boleh tahu? Emang Dulu sengaja mah- pergi ke sana atau dipaksa? Kan namanya Belanda kan ada zaman Nah kalau itu Kerja sih paksa nggak ya? tahu kalau Kerja itu rodi ya? dipaksa atau enggak, cuman dulu kayak transmigran gitu di zaman Transmigran. Transmigran kan programnya Soeharto. pokoknya gitu deh, itu mah zaman itu kali zaman Belanda. Iya kalau zaman Belanda biasanya perpindahan ya penduduk itu secara kali. besar-besaran. Ya tuh- itu kali. Iya, itu kan artinya dia bertujuan untuk perkebunan kan. Iya. Misalnya kalau nggak salah, kalau untuk ke Sumatera Utara itu apalagi daerah Simalungun ya, kalau nggak salah tembakau ya sama kopi apa. Enggak sih, dulu tuh sawit. Udah sawit itu dari dulu juga. Iya, dari Oh. zaman bapakku, mbahku itu udah sawit. Emang udah sawit? Udah sawit dari mbahku itu udah sawit. Oh, dikirain tuh Bapakku, karena di mamaku sono ada bekas sawit. itu kalau berarti kalau PTPN yang teh itu Nah. bukan dari Belanda itu bukan. Di Sidamanik. Iya, Sidamani. Kayaknya dari Belanda. Dari Belanda ya? Kayaknya. Ya kan biasanya teh itu kan Nah, itu dari mungkin Belanda. beda lagi cerita, kalau maksudnya tuh beda wilayah lagi. Kalau mamaku kan siantarnya kayak lebih ke Simalungun yang kayak Iya, perdagangan yang iya, kayak gitu. area kotanya lebih dekat ke area kota tuh Iya. biasanya tanaman-tanaman keras gitu ya. Iya, Kayak apa sih? mamaku di situ. Iya, tembakau enggak sih? Enggak, udah Udah sawit. Sawit sama karet dari zaman dulu Karet ya, tuh. iya karet. Dari zaman tuh sawit karet. Oh gitu. Jadi kita tuh udah di sana dari udah 4 turunan nih, 5 turunan di sono semua. Jadi di sana kita emang ada yang sebagian budaya Jawa itu nggak hilang. Kita tetap, walaupun kita udah nggak pernah pulang ke Jawa, kita nggak punya bahasanya, kita nggak punya Jawa gitu ya, nggak punya tanah di Jawa, nggak punya gitu. Tapi ada sebagian adat istiadatnya masih kita lakukan. Nggak punya tanah di Jawa lah. Terus kalau ini sekarang lagi nyicil rumah di LBS, Nah, ini kira-kira itu tanah di Jawa nggak ini maksudnya? Nah ini kan beda cerita, maksudnya ini kayak kalau ini kan emang karena aku nikah sama dia, jadi kayak kita nyari rumah, nyari ini. Kalau yang aku bilang tanah di Jawa itu kayak dari asal usulku Iya, gitu loh. Oh. Jadi nggak ada. Ya, terus tadi kan lu bilang katanya ada budaya
kebiasaan yang nggak hilang gitu kan di sana. Iya. Contohnya apa coba, pengen tahu. Bahasanya kita masih tetap di lingkungan, apalagi di kampung gue tuh kan hampir 90% tuh orang Jawa semua. 90%. Iya, di Itu- kampungku. 90% satu di kampungnya. kampung. Itu apa tuh nama juga kampungnya? Kampung Sidorejo. Oh, Sidorejo. Sidorejo itu letaknya di daerah Perumnas Batu 6 Jalan Asahan. Berarti ya gitu, pelanggan warung putih. Ternyata informasi menarik nih ya buat kita ya. Ternyata ada di Tanah Batak, Simalungun, Banyak. satu kampung ternyata memang 90% itu dihuni oleh masyarakat Jawa. bersuku Jawa. Banyak, bukan di kampungku aja. Jadi misalnya ke datang ke tempat lain. Mm-mm. Itu ada kampung Jawa lagi. Mm-mm. Bahkan ada di daerah Siantar itu namanya Tanah Jawa. Tanah Jawa. Ada. Iya, pernah dengar sih itu dekat di situ perkebunan ya. Iya, Tanah perkebunan. Jawa itu daerah Simalungun juga masih itu. Iya. Itu maksudnya saking banyaknya Jawa di sana. Hmm. Bisa dibilang tuh hampir 50% tuh udah Jawa di Oh, sana. gitu. Luar biasa ya. Di kampungku aja Diaspora yang dilakukan oleh suku Jawa ini memang tapi kayaknya itu kalau boleh tahu memang Jawa murni dari zaman Belanda atau ada campur aduk dari pendatang kayak transmigran zaman Soeharto atau gimana coba? masih kalau di kampung itu kayaknya ya sepengetahuan aku orang-orangnya tuh emang udah sama nasibnya tuh sama aku kayak Nasibnya udah- sama leluhurnya bukan nasibnya kayak Iya, lu. maksudnya nasibnya sama-sama aku tuh kayak udah turun temurun di situ gitu. gitu. Dari zaman jadi bahkan nih ya dari atas itu udah saling kenal gitu. Oh ini nanti misalnya mbahku ngomong ke si A. Oh ini anaknya si ini, anaknya si ini. Jadi udah saling kenal. Gitu. Jadi makanya Tapi bisa nggak sih pada ngomong bahasa Simalungun gitu? nggak bisa. Lah kenapa, kan udah beranak pinak, udah berapa generasi bisa. gitu di sana. Tetap tinggal di kita nggak Simalungun. bisa bahasa Batak. Ada sebagian mungkin yang bisa, ada sebagian yang bisa bahasa Batak, ada yang dia gaulnya sama orang Batak mungkin. Kalau kayak keluargaku kayaknya nggak ada yang bisa bahasa Batak lah. Kenapa tuh coba? Nggak Kenapa? tahu. Padahal kan kalau kata orang Minang gimana katanya? Di mana bumi dipijak, di situ Di situ langit langit dijunjung. dijunjung gitu kan. Nggak tahu, nggak bisa. Kayak kalau kita nih misalnya dulu pernah ngobrol sama teman-teman kita di Bandung, cicing di Jawa Barat, modal di Jawa Barat kudu bisa bahasa Sunda. Kan kayak gitu. Itu yang pertanyaan aku sampai Nah, sekarang kenapa nih ya. orang Jawa di sana enggan gitu untuk belajar berbahasa daerah setempat kayak gitu? Iya, Minimal maksudnya- paham lah, mengerti. Itu jadi pertanyaan buat aku juga nih. Aku tinggal di Bandung sekitaran berapa tahun ya? 5 tahunan. 5 tahunan. Tapi aku Empat bisa. tahunan. Iya. 4-5 tahunan. Tapi aku bisa bahasa Bandung tuh bisa lah Sunda, bahasa Sunda. bahasa Sunda bisa lah, bisa gitu. Dikategorikan bisa. Cuman aku pertanyaan dari diriku, aku lahir gede di Siantar tapi aku nggak bisa bahasa Batak. Kenapa ya? Nah, kenapa coba? Iya, kenapa? Ya kenapa coba? Ya kan lu yang ngerasain. Cuman bisanya cuman yang kayak Yang sederhana-sederhana lah. Sederhana. Hepeng. mau misalnya. liate kayak gitu-gitu. Hepeng enggak? Hepeng. Oh iya kan. Itu tuh doang Oh, bisanya. gitu. Terus kami di kampung tuh masih bahasanya masih Jawa semua. Jawa. satu Tapi kampung. Jawanya tuh kira-kira kan lu sekarang udah di sini. Hmm. Maksudnya ada perasaan, oh gua nih tanah kelahiran leluhur gua tuh di pulau ini gitu. Jadi ketika lu kesini disebutnya pulang kampung atau merantau? Merantau dong, kampungku Merantau. di Siantar. Oh berarti lu walaupun orang Jawa ngerasa kampung halaman lu tuh ada di Tanah Orang Batak. mana? Iya kami Jawa tapi kampung kami di sana loh, di Oh. Tanah Batak sana. Jadi kalau dibilang pulang kampung ke Jawa, orang nggak punya kampung di Jawa kayak mana? Berarti ini perlu diapresiasi nih masyarakat untuk tanah Simalungun ya, orang-orang Simalungun Batak ternyata mau menerima orang Jawa gitu ya, sehingga berbaur ya kan secara majemuk, bermasyarakat, bersosial dengan sangat baik. Toleransinya berarti kita akuin Siantar dan sekitarnya itu The best. Toleransi tuh paling tingkat tinggi, luar biasa, bagus. Aku Salut. ngerasain kok dari aku sekolah itu toleransi di sana tuh keren banget. Ini perlu diapresiasi. Mudah-mudahan ya kayak di berbagai macam daerah ngikutin seperti yang ada di Simalungun ya. Toleransinya bagus. Emang gua akuin emang salut juga sih. Coba dirimu kamu kalau orang Batak di tanah Jawa itu kayak mana? Orang Batak di Tanah Jawa. Nah, kayak mana? Kau kan orang Batak. Ya ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Sebagai keturunan, gua kan bermarga purba lah ya kan.
Purba, hai Purba. Ya, bermarga purba. Dan Batak itu memang unik, Bun. Batak itu memang unik. Uniknya itu apa? Karena kita juga nggak bisa lepas dari segala macam kontroversi di budayanya itu sendiri gitu. Misalnya ambil contoh kayak gua ya pulang kampung ke Simalungun, ke tempat lu. Di situ kan adalah kampungnya orang yang bermarga purba kan. Tapi purbanya purba Simalungun. Nah, kan? itu dia. Ketika nyampe di sono, ditanya oleh warga setempat, purbanya purba apa? Katanya dia bilang gua purba Dolok Sanggul. Oh, ternyata purba Toba katanya kan. Purba Toba. Yang tadinya mungkin dia niatnya mau bersilsilah gitu, kalau bahasa Bataknya bertarombo, agak kurang nyambung karena memang ada perbedaan pandangan antara silsilahnya yang dari Simalungun sama Toba. silsilahnya yang dari Toba kayak gitu. Walaupun untuk beberapa orang ada yang mengerti, ada titik temunya di keturunan keberapa kayak gitu ya. Gitu. Adapun kenapa gue bisa sampai di sini, yaitu nggak lain dan nggak bukan ya memang pelaku utamanya orang tua gue sendiri gitu. Jadi kita tuh orang Batak itu berdiaspora ke Pulau Jawa itu kayaknya ada di pasca inilah, dia di Presiden Soeharto kayaknya sih mulai merantau secara. Kenapa merantau? Ya kalau cerita dari banyak mulut ke mulut gitu ya, emang kebiasaan orang Batak itu emang merantau. Enggak, apakah ada kayak aku kan kayak ada program jadi kayak pemerataan ini gitu kali ya penduduk, kalau zaman mbahku dulu kesini kan. Loh, kalau pemerataan penduduk tuh Soeharto. Kalau tadi yang lu bilang itu tanam paksa kayak gitu loh. Ya terus kalau misalnya orang tuamu kesini tuh kayak emang Ya, nah bedanya merantau sendiri bedanya atau orang gimana? Nah itulah bedanya orang Batak yang merantau itu dengan kasus lu tadi. Bedanya kalau ini tanpa tekanan siapa-siapa, karena merantau atas dasar kesadaran kayak gitu. Berarti. Atas dasar kesadaran. Dan mereka itu kalau merantau itu bukan karena kesiapan kelompok, jadi nggak beramai-ramai gitu kan. Sendiri berarti. Ya ibaratnya sendiri, walaupun pada dasarnya dia perlu orang nggak sedikit ya gitu ya. Orang Batak yang merantau tuh harus memastikan ada familinya dulu, ada saudaranya dulu di tanah tujuan sebagai batu loncatan sebelum dia benar-benar mandiri gitu loh. Gitu. Ya kayak mungkin kalau untuk di era-era itu disebutnya dulu terkenal dengan istilah BTL. Apa itu PTL? Batak tembak langsung. Gitu. Batak tembak langsung. Iya, orang yang ke Jakarta tuh dulu disebutnya BTL gitu. Jadi dulu kan kebagi dua tuh ya. Ada yang merantau ke Medan, ada yang berpikiran ngapain ke Medan, tanggung banget, langsung aja Jakarta kayak gitu. Itu yang biasa ke Jakarta tuh disebutnya BTL. Batak tembak langsung. Nah, dari situ mungkin banyak orang yang dianggap telah sukses secara finansial. Jadi banyak ketika yang dia pulang ke kampung, ngajakin saudara. Ya kan, orang-orang sana terpikat, terpukau dan ingin mencoba peruntungan gitu di ibu kota pada waktu itu. Nah, disitulah orang Batak banyak yang berbondong-bondong untuk apa? Ke Jakarta. Untuk Jakarta gitu. Nggak hanya cuma untuk masalah ekonomi, pekerjaan. Kuliah juga kan. Nah, pendidikan orang Batak itu, apalagi sama pendidikan orang Batak itu nggak tanggung-tanggung, memang digenjot terus kayak gitu loh. Mau ya daerah tujuannya itu kalau nggak salah dulu itu paling banyak Bandung justru yang dituju sama orang Batak tuh, sama Jogja, terus Jakarta gitu. Tapi kalau untuk kerja Jakarta nomor 1 sama Tangerang dulu kalau nggak salah ya, kayak gitu. Terus beda kalau kan lu udah pernah ini kan sering pulang kampung kan ke Jawa, ke Jawa, ke sono, ke tanah Batak nih. Menurut lu ada bedanya nggak sih Batak di sini sama di sana? Baik secara personal, adat istiadatnya, budayanya gitu. Ya itu balik lagi. Mungkin menurut gua ya Batak itu adalah salah satu suku yang paling unik. Terunikannya itu memang luar biasa. Salah satu kekayaan yang benar-benar perlu kita acungi jempol gitu. Jangankan yang di sini gitu maksudnya gua ya. Jangankan yang di sini. Pas kita pulang ke tanah Batak itu sendiri, ternyata Batak itu beragam. Gitu loh. Ya, kampung gua, kampung orang tua itu di Dolok Sanggul. Kampung mama di Tara Bintang, masih satu kabupaten ya kan, Umbangas Sundutan.
bahasanya dan kebiasaannya itu berbeda dengan tempat lu kan di Iya, Simalungun, beda. ya kan? Jadi kalau untuk berkomunikasi biasanya kecenderungan kalau kedua puak ini nih biasanya pakai bahasanya tuh toba. Toba gitu. sama kayak mama kan sama bapak. Bahasanya toba kan. Orang kan taunya suku Batak itu kan adalah penganut agama Kristiani. Iya, Ya kan? betul. Kalau kita sebut Batak secara keseluruhan gitu ya, kan nggak cuma Toba. Iya. Di dalamnya ada Angkola, Mandailing, Pepak, Dairi, Karo ya kan, Simalungun. Bahkan kalau perlu diadopsi lagi itu ya kayak Alas atau Gayo sampai Gayo gitu. Sebenarnya Batak itu, puak-puak itu, gua rasa dominan di Islam sebenarnya. Ya kan? Tapi ya alhasil sekarang kenyataannya orang lebih familiar bahwa Batak itu adalah Muslim. Kristiani, penganut Kristiani gitu. Nah, apalagi Toba kan. Nah, sedangkan gua adalah orang Toba yang menganut agama Islam. Di Bekasi lah khususnya. Itu termasuk mempengaruhi gua gitu loh. Kenapa? Karena ruang bertemu gua dengan sesama keturunan Batak itu tipis, sedikit. Ya kan, karena mereka ini kan kalau yang sesama agama Kristiani kan jumlahnya lumayan tuh di Bekasi. Mereka suka berkumpul ya kan di gereja, ya kan sering ibadah setiap seminggu sekali ya kan. Bahkan di luar daripada ibadah mungkin mereka masih kumpul-kumpul gitu kan. Ada kegiatan-kegiatan lainnya kan. Jadi interaksi mereka kan lebih apa ya? Nggak hilang gitu Batakannya gitu kan. Sedangkan gua adalah orang yang untuk bertemu Batak muslim yang lain Susah ya? Susah. Karena jarang. Karena untuk orang Toba itu Jarang yang muslim. jarang gitu. Jadi gua untuk bertemu sesama Batak yang muslim itu bertemu itu susah kayak gitu. Kayak ini aja deh. Sementara ada yang muslim itu yang tadi gua bilang dari pihak mama nih yang Dairi. Iya, keluarga iya. Nah, yang tadi gua bilang tuh Bataknya beda tuh, ya kan? Bahasanya beda kayak gitu. Bukannya beda dalam arti 100% beda, enggak 100% beda. Bedanya dikit-dikit. Iya, Mas. Cuman kita jadinya nggak mengerti gitu loh, karena kurang intens tadi gitu loh. Terus kalau misalnya kan ini kan kamu Batak nih keluarga ya. Kayak aku pribadi nih, dari keluarga aku aja saat itu kita bisa semua bahasa Jawa. Kalau dirimu bisa nggak sih semua itu bahasa Batak, adik-adikmu ke kamu gitu? Nah, itulah hebatnya orang Batak ya menurut gua. Walaupun ada stigma dari orang Batak itu sendiri gitu. Misalnya apa? Kalau menurut gua yang tadi gua bilang, di mana bumi dipijak, Di situ di situ langit dijunjung. Kalau kata orang Bandung ya siang modal di dia ya kudu bisa bahasa Sunda gitu kan. Nah, dari dasar itulah kita itu lebih memahami bahasa lingkungan setempat yang kita tinggal itu gitu loh. Ya kalau di rumah tetap diajarin, cuman yang tadi gue bilang karena hal-hal yang kayak gitu kan harus intens. Iya. Ya kan, kalau nggak intens ya tetap aja dia akan pudar kayak gitu kan. Iya. Nah, itu untuk hal-hal yang kayak gini nih, dari pihak Batak itu sendiri punya stigma yang disebut namanya itu dale. Oh, Batak Dale. Nah, Batak dale. Batak Kalau Dale. iya, Dale. dan itu dikategorikan adalah sesuatu hal yang negatif. Kok negatif? Ya karena Kenapa? ya itu Batak dale itu Dale itu artinya apa emang? dale itu dianggap itu adalah Batak yang udah melupakan Adat istiadat budayaannya gitu. Dia udah nggak paham lagi martutur, udah nggak paham lagi martorobo. Ya mungkin karena nggak biasa diiniin kali, jadi kayak nggak biasa sehari-hari digunakan. Nah, memang karena kebutuhan kita tuh bukan di situ, paham nggak maksudnya? Kebutuhan kita tuh di situ, orang kita interaksinya aja sama orang orang Betawi, Sunda, sama orang Betawi, gitu. teman-teman orang Jawa, ya kan. Dan itu jarang digunakan, ibarat kata fitur gitu ya. Fitur bahasa Batak itu di sini buat gua itu jarang dipakai fiturnya gitu loh. Jadi kalau ada mode bahasa gitu ya, ibaratnya di suatu program, gua pakainya mode bahasa itu bahasa Sunda gitu. Karena kebetulan di Bekasi guanya ini, Bekasi di Bantar Gebang tuh bahasa Sunda. Beda sama Bekasi sini kan, yang bahasanya Betawian gitu. Walaupun secara falsafah adat istiadat tetap gue pegang teguh itu. Misalnya ambil contoh
sedalai-dalainya gue tetap pengen mau cantumin marga di belakang nama gue kayak gitu. Dan menurut gue dale itu tuh bukan hal yang negatif, perlu diluruskan. Memang ini dale itu kalau menurut orang Batak tuh, misalnya Batak dale nih, justru memang dunia ini adalah hal yang nggak bisa lepas dari perubahan. Iya. Dari peleburan budaya itu nggak bisa dilepaskan, apalagi kita orang beragama, bener nggak? Kita berorang beragama, kita yakin bahwa nenek moyang kita tuh dari satu, yaitu Nabi Adam. Nah kalau kita sebut, wah lu orang Jawa masa nggak bisa bahasa Jawa, lu orang Sunda masa nggak bisa bahasa Sunda, lu orang Batak nggak bisa bahasa Batak. Jangan begitu dulu, karena nggak ada namanya suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda atau suku bangsa Batak yang terlahir sendiri gitu. Mereka itu kan udah datang dari ribuan tahun yang lalu. Gak mungkin dong Tuhan langsung nurunin kamu Batak nih, iya kamu nih orang Jawa nih. Enggak, mereka pun beranak pinak dari orang yang tadi kita bilang ujungnya itu ada di Nabi Adam. Nah sekarang kita kalau misalnya kita digituin sama orang, wah lu nggak parah, lu nggak bisa bahasa ini, nah kita kan bisa balikin lagi, ya lu ibaratnya nih generasi awal orang Jawa emang bisa dia bahasa apa? Nabi Adam. Iya, bahasa Nabi Adam, Nabi Nuh. Kan itu ini kan kenapa lu jadi beda kayak gitu. Iya kan? Iya, betul. Nah, kalau makanya gue bilang menurut gue, ya udah kita bangsa Indonesia. Ya, ini bahasa Indonesia sih, sama-sama ngerti. Ya, itulah Kayak makanya kami bahasa Indonesia. Buat gue nggak mau istilahnya kayak beberapa orang oknum lah misalnya yang merasa suku budayanya, suku bangsanya itu lebih hebat, lebih unggul, lebih jago, lebih mantep dari suku bangsa, suku etnis yang orang lainnya. lain kayak gitu loh. Apa jadi punya sifat etnosentrisme kayak gitu. Misalnya gini lah, orang Batak zaman dulu kan banyak yang suaranya tuh gede-gede banget suaranya. Kalau ngomong suaranya kenceng ya kan. Sampai sekarang kalau di sana juga kayak gitu. Nah, kok di sono di Shantar masih kayak gitu. Dan Jangan yang kalian Batak, kalian yang Jawa jadi ikut-ikutan kayak gitu. Nah, situ aja yang Jawa. Ngomong aja kencang-kencang. Nah, orang Jawa yang tinggal di sana jadi ikut-ikutan kenceng kan. Suaranya ikut Nah, kencang. gue paling nggak suka ketika dulu pernah ada selintas, ada orang yang ngomong, orang Batak kalau ngomong kayak orang berantem ya. Ya, lu jangan disamakan. Ya, satu ya jangan perspektif lu tuh jangan lu 100% dari kepala lu gitu, dan jangan dari kepala dan pengalaman lu. Ya lu harus mulai terbuka dulu nih pikiran nih. Oh, orang Batak kenapa ya? Misalnya suaranya tuh dari sana itu gede-gede gitu. Kok nggak cuma 1-2 orang nih kan? Ya gitu. Ternyata kalau memang mau dipelajarin, memang di sana kan rata-rata rumahnya itu kan Jauh-jauh. jauh-jauh. Iya, kalau di sana tuh rumah itu jauh-jauh. Jadi halaman rumah itu pada gede apa? Iya. Jauh, luas-luas. Dari tetangga satu ke tetangga lain tuh di tengah-tengahnya itu ada kosong banyak berapa meter, itu ada jarak berapa meter. Jadi Iya. harus manggil ini siapa mama ini gitu. Iya. Jadi udah terbiasa untuk ngomong dengan suara yang agak tinggi gitu kan. Bukan berarti maksudnya itu dia lagi marah, enggak. Kayak gitu. Mungkin kalau bagi kami yang suaranya gede-gede, kalau ngomong kencang-kencang, begitu kita berhadapan sama orang Jawa, jadi kayak kami kayak orang tuli jadinya, Ya menurut gua ini sesuatu hal yang patut kita syukuri ya. Jadi mungkin ini cara Allah tuh untuk ngasih lihat ke umat manusia gitu ya, kayak yang di surat Al-Hujarat ya gitu kan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk beranak pinak, terus jadi suku-suku dan berbangsa-bangsa gitu kan, untuk saling mengenal ya kan. Nah, kita mempraktekkan itu gitu. Semudah-mudahan takdir Allah yang menciptakan lu di tanah Batak dan gua di tanah Jawa ya kan, adalah sebagai ibadah juga untuk mempraktekkan apa yang ada di surat Al-Hujarat tadi, dengan cara ya gue menikah dengan lu yang berbeda budaya ya gitu loh. Lu bisa mengenal orang Batak lebih dekat, gue juga bisa mengenal orang Jawa lebih dekat kayak gitu, dan kita saling mengenal dan menghormati kayak gitu. Jadi kalau ada yang jelek-jelekan satu suku, oh Jawa jelek, gua nggak percaya kayak gitu. Oh Batak karena jelek. dia bininya orang Jawa. Nah kayak gitu, ya kan? Iya. Dan
setiap adat istiadat tuh punya budi luhur gitu. Mm. Ya, punya falsafah hidup Iya. bagus. Jadi kayak Ucapkan 20. nah, sekarang gue pengen tanya, Mm. tapi lu cinta nggak Bun sama tanah Batak? Karena lu udah belajar di sana, lahir dan besar di sana, dapat guru-guru dari sana, Cinta dong, gitu loh. cinta. Bahkan kalau ada orang yang nanya asalnya dari mana, dari sana, dari Sumatera Utara. Gitu. Jadi ketika orang nanya Jawanya Jawa sana kan, Jawa Sumatera Utara. Cinta Ya. dong, sayang dong. Apalagi sama Siantar tuh sayang banget. Itu udah kayak, ya itu emang kampungku, itu rumahku, tempat aku berpulang ke situ, tempat aku pulang kampung ke situ. Jadi bisa dibilang dibandingin ke tanah Jawa, ya emang kayak aku itu kayak nggak punya ikatan gitu loh. Nggak ada ikatan lah ya. Secara emosional, secara apa ya namanya? Iya, emosional. Ya itu kayak udah nggak ada, karena aku kayak nggak punya histori gitu loh. Bahkan sampai makanan aja kita kayak, aku suka makanan sana kayak asik, ikan mas itu suka. Gitu. Iya, aku suka nggak ikan mas? Enggak kan? Enggak. Dia aja yang orangnya nggak suka ikan mas. Kalau kayak kami sana ikan mas suka. Aduh, gitu. Apa tuh? Gula seperempat dong. Gula seprapat. Terus kayak di kampungku tuh ya, Jawa-Jawa di kampungku tuh ya, bisa dibilang hampir lebih dari 50% tuh nggak pernah pulang ke Jawa di kampungku ya. Cuman kalau di tempat lain aku nggak tahu. Ya, udah sistem sosial kemasyarakatannya juga di dalam suku Jawa itu sendiri nggak mengenal marga-marga ya. Iya. Jadinya susah melacak saudara-saudara yang Susah. ada di Pulau Jawa. Kayak kita ini kan orang Batak, beruntung lah nenek moyang kita tuh menciptakan sistem dengan marga-marga, sehingga walaupun tadi dibilang ada perbedaan nih antara Purba, Simalungun Toba dan sama Simalungun, tapi tetap aja kita Purba kayak gitu. Iya. Kadang-kadang ada rasa pengen tahu gitu kan. Sebenarnya aku tuh asalnya Jawanya tuh dari mana gitu. Ada rasa pengen kayak gitu. Sampai nanya ini Jawanya dari mana. Cuman karena nggak ada apa sih benang merahnya gitu ya, nggak ada ini. Bukan benang biru, bukan. Kalau benang biru kan Maggie Z. Jadi kayaknya kalau mau menemukan itu susah, buntu gitu loh, nggak ada jalannya gitu. Nah, Jadi itu jadi kekhawatiran nggak buat lo? kekhawatiran Misalnya dalam- untuk keturunan kita nanti gitu. kalau kayak aku sih enggak ya, karena yang Oh, jadi lu nggak masalah gitu keturunan kita nanti bercerai-berai gitu? ya enggak dong, harus datang. Cuman kayak kalau aku yang penting berapa inian ke atas tuh masih ada gitu, masih tahu gitu. Iya, kalau ke atas kan udah lewat. Ini anak kita ya nih. harus tahu Nah, lah. makanya beruntunglah lu nikah dengan orang Batak yang punya marga. Beruntung nggak beruntung nggak Artinya kan sih? ada marga Purba lahir dari rahim perempuan Jawa kayak lu gitu. Dan anak-anak kita ini akan menurunkan marga Purba. Sehingga mulai dari sekarang kita akan selalu menyampaikan ke anak keturunan kita tentang adat istiadat yang bercampur kayak kita nih. Mungkin bakalan menjadi asimilasi atau bakalan menjadi akulturasi. Pokoknya yang baik-baiknya kita coba untuk diterapin kayak gitu ya. Sebenarnya obrolan seru Bun, cuman nggak bisa nih satu episode. Kayaknya harus ada Lanjut nyambung lagi. di episode sebelumnya. Di episode seterusnya. Episode selanjutnya. Beli. Boleh tuh nanti kita bahas di episode selanjutnya ya, entah di episode berapa. Kita bakalan kumpulin informasinya dulu ya. Kita kumpulin informasinya biar lebih jelas kayak gitu. Karena kalau namanya ngomongin suku di Indonesia ini, salah satunya tuh suku besar gitu ya, kayak Jawa, Batak, itu waduh luar biasa. Keberagamannya tuh waduh, nilai luhurnya waduh, pokoknya waduh, the best pokoknya. Mending sekarang kita tutup, nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Gimana? Puas Dong. puas ya, mudah-mudahan Jumatnya Jumat berkah lah ya kan. Dan tadi banyak banget yang beli sampai bingung nanti nih ngeditnya gimana. Oke, kita
kita udahin dulu episode hari ini ya. Kita tutup, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe, dan di share supaya yang lain bisa ikutan nonton. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.